Halo, selamat malam pemirsa. Sejak awal pekan hingga hari ini, nama-nama menteri yang disebut akan masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran mulai terlihat. Termasuk dengan tim ekonomi yang sebagian besar ini merupakan nama ataupun wajah lama dari kabinet Presiden Joko Widodo. Dengan banyaknya tantangan yang ada, mampukah tim ekonomi dari Prabowo Gibran ini mengatasi permasalahan yang ada? Dan adakah gebrakan baru yang nanti akan dihadirkan untuk mengatasi kelas menengah yang terus turun dan daya beli masyarakat yang melemah? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa di Indonesia Business Forum bersama saya Vena Kintan dan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir dan juga melalui sambungan virtual malam hari ini. Pertama saya ingin sapa ada Bapak Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Retail Indonesia. Selamat malam Pak Roy, bisa digunakan mic-nya? Selamat malam Mbak Vena. Sehat Pak Roy? Salam semangat. Salam semangat. Baik, selain Pak Roy, saya ingin juga menyapa Mas Frits Novianto selaku Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Barat. Selamat malam Mas Frits. Selamat malam Mbak Vena. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat. Baik, selanjutnya ada narasumber di sebelah kanan saya. Ini ada Bang Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik. Seperti biasa, selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu juga hadir di sebelah kiri, ini yang paling cantik di antara kita semua. Ada Ibu Lisna selaku pedagang. Selamat malam Ibu Lisna, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa narasumber kita melalui sambungan virtual pemirsa. Ada Bapak Derajat Wibowo selaku anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam semuanya. Baik. Ya, kita sudah menyapa narasumber kita malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak sudah hadir di Indonesia Business Forum, pemirsa. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini, saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk menyimak tayangan berikut ini. Sejak Senin hingga Selasa kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri ke kediamannya di Kertanegara 4. Tim ekonomi Prabowo banyak mendapat sorotan karena masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Di antaranya adalah Erlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia Menteri ASDM, Erick Thohir Menteri BUMN hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Bukan hanya wajah lama, ada pula wajah baru seperti Fahri Hamzah yang kemungkinan besar akan ditempatkan menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Karena masyarakat begitu banyak persoalannya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku puas dengan calon-calon menteri yang akan masuk ke kabinetnya. Tim ini harus bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan global. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Secara garis besar saya puas bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Tim ekonomi Prabowo Gibran akan menghadapi tantangan perekonomian yang lebih besar, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan deflasi 5 bulan berturut-turut,
turunnya jumlah kelas menengah, melemahnya industri di dalam negeri, jumlah PHK yang naik, hingga pengelolaan fiskal yang harus lebih hati-hati. Ya, tema malam kita hari ini pemirsa adalah menanti langkah dari tim ekonomi Prabowo Gibran. Sambil menanti, kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber, tapi saya mau mengawali diskusi kita malam hari ini dengan berbincang bersama dengan Pak Derajat Wibowo selaku anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Pak Derajat, ini Anda aktif kemudian menjadi anggota Dewan Pakar TKN. Nah, saya mau tahu dulu Pak, ini Anda masuk dalam kandidat juga nggak Pak Derajat? Tidak, saya sejak beberapa pekan sebelumnya sudah tahu kalau saya tidak masuk ya. Tapi saya baru menyampaikan secara publik itu ketika ada yang nanya itu baru hari Ahad kalau nggak salah ya. Kenapa tidak? Karena memang PAN itu, saya kan di Ketua Dewan Pakar PAN ya. Di PAN itu kami mendapatkan 5 portfolio untuk menteri. Kalau perhitungan kabinet itu kan di menterinya ya. Kalau di Wamen itu kan masuk perhitungan yang berbeda. Nah, semuanya diserahkan kepada ketua umum dan kemudian kita sepakat bahwa PAN hanya akan mengisi kadernya 2 saja, ketua umum dan Yandri. Sementara yang lainnya itu adalah 2 itu diamanatkan kepada pengusaha yang memang sesuai bidangnya. Kemudian yang 1 adalah birokrat karir. Ya. Jadi komposisi dari PAN itu adalah 2 politisi, kemudian 2 pengusaha, 1 lagi adalah birokrat karir. Itu untuk kabinet. Jadi ya kita di PAN solid sepakat bahwa ya itu yang terbaik untuk untuk kita serahkan kepada Pak Prabowo dan beliau menyetujui gitu. Jadi kira-kira begitulah cerita ringkasnya. Oke, baik. Terima kasih sudah men-spill jumlah kursi yang didapatkan oleh PAN. Tapi Pak Derajat, kami juga ingin mendapatkan bocoran begitu mengenai susunan dari kabinet Prabowo Gibran. Ini dari tim TKN, adakah informasi mengenai hal ini? Mungkin bisa di-spill sedikit mengenai tim ekonominya, Pak Derajat. Ya kita ada ya, karena Pak Burhanuddin Abdullah kan terlibat di dalam berbagai pembahasan ya. Beliau kan ketua Dewan Pakar TKN, juga ketua Dewan Pakar Gerindra. Kemudian saya juga selain melalui PAN, saya juga terlibat melalui tim internalnya Pak Prabowo yang di luar Dewan Pakar. Jadi kita sebenarnya sudah membahas, tapi memang pembahasan kami itu lebih banyak ke kebijakan ya, apa saja yang harus dilakukan segala macam, dan kemudian mengenai posisinya itu tentu yang parpol diserahkan kepada ketum parpol. Misalkan Golkar itu kalau nggak salah ingat saya ada 7 ya Golkar, terus ditambah yang teknokratis. Demokrat kalau nggak salah ada 3 ditambah yang teknokrat 1. Mungkin saya nggak lupa yang porsi partai lain ya. Tapi yang kami lakukan lebih banyak ke kebijakan. Misalkan contohnya salah satu yang terakhir saya agak intensif adalah membahas bagaimana kita memulihkan produksi gula nasional kita supaya swasembada gula untuk baik itu untuk konsumsi maupun untuk energi, untuk pangan maupun energi itu bisa terpenuhi. Dan saking intensifnya diskusi-diskusi itu kita juga terkaget-kaget gitu loh. Ternyata banyak peluang-peluang baru yang selama ini nggak kita garap gitu ya. Saya kan kasarnya sudah terlibat di diskursus kebijakan publik itu sejak tahun 99, kemudian di DPR tahun 2004. Nah itu kemarin terkaget-kaget tuh, ternyata ada yang begini, ternyata ada yang begini. Nggak bisa saya bocorkan dulu, tapi intinya banyak hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau dikerjakan itu ternyata bisa memberikan hasil dan sudah dibuktikan gitu, sudah dibuktikan. Dan yang saya lihat sendiri itu contohnya di produksi pertanian itu adalah salah satunya gula, terus kemudian nanti mungkin juga di padi dan beberapa hal lah. Jadi intinya teman-teman di TKN, teman-teman di Dewan Pakar yang katakanlah tidak diberi amanat di kabinet karena satu dan lain hal, itu tetap berperan di dalam dapur yang meracik berbagai langkah itu.
Oke, baik. Itu dia tadi penjelasan ya, spill sedikit tidak bisa di-spill, tapi ya kurang lebih yang dibahas adalah mengenai kebijakan ke depan. Itu dari Pak Derajat selaku Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Nah, bagaimana dengan realitanya pemirsa? Saya mau langsung menuju ke pedagang, ada Bu Lisna. Apa kabar Bu Lisna? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Lisna, Ya. saya mau tahu Ibu Lisna ini pedagang jualan apa Bu dan di mana Bu? Baju. Jualan Baju anak. Di mana? Di daerah pasar. Oke. Depok. Kondisinya saat ini seperti apa, Bu Lisna? Kalau untuk saat ini sih agak menurun ya, jauh dibanding sebelumnya. Karena kan banyak dari jualan online, kayak gitu, terus banyak dari ekspor di luar, baju-baju luar gitu. Peminatnya kurang. Sudah berapa lama Bu Apanya keadaannya tuh? susah seperti saat ini? Ya udah 3 tahun terakhir inilah. 3 tahun terakhir? Oke. Kalau selama pandemi bagaimana Bu? Kalau pandemi kan kebetulan saya karena emang tutup toko karena emang sepi kan, pelanggan juga berkurang jauh banget, jadi saya tutup toko, baru rilis lagi tahun 2021. Oke. Jadi situasinya saat ini dan Saat juga ini. waktu tutup toko di pandemi sama-sama sulit ya Bu ya? Sulit sekali. Oke. Kalau boleh tahu Ibu sudah punya anak berapa Bu? Anak saya yang satu kembar. Kembar. Iya, Oke, jadi 2 anak ya Bu 2. ya? Oke. Sudah bersekolah Bu? Udah. Udah. Oke. Baru. Lantas dengan kondisi sulit seperti saat ini Bu, anak kembar Iya. untuk memenuhi sehari-hari bagaimana Bu Lisna? Iya, saya berdagang aja. Dari dagang itu walaupun susah, sulit, nyari usaha, nyari uang, ya jalanin aja. Kondisi sulit ya Bu ya? Sulit sekali banget. Oke, Bu Lisna, ini kan mau ganti pemerintahan ya Bu Iya. ya? Ada nggak harapan dari Bu Lisna terhadap pemerintahan yang baru? Harapan saya sih semoga ke depannya lebih maju, terus lebih memperhatikan pedagang kecil ya Mbak, gitu. Kan sekarang udah banyak toko online, jadi yang pedagang kayak saya gini di luaran gini agak sulit nyari penghasilannya gitu. Karena orang kebanyakan sekarang mungkin membeli online lebih mudah, tidak usah keluar rumah juga kayak gitu. Oke, itu yang diharapkan oleh Iya. Ibu Lisna dan juga teman-teman Lebih pedagang lain ya? memperhatikan ya. Baik. Pedagang kecil. Oke, itu diharapkan dari pedagang, tentu kita juga sangat berharap terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Masih akan kita bahas selengkapnya dengan tema menanti langkah besar tim ekonomi Prabowo. Indonesia Business Forum harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami.